Tidak malu. Merupakan kadar gula darah tinggi akibat kegagalan produksi insulin. Organnya apa Bu namanya? Namanya pankreas. Pankreas di mana? Di jajaran jantung paru agak ke belakang, okay? Jadi di daerah situ Bu. Kemudian di Indonesia merupakan 10 negara terbesar penderita diabetes. 10 besar saja kok ya di diabetes ya Bu. Kok ya enggak prestasi lain, tapi tidak apa-apa. Nanti kalau kita penanganannya baik, insya Allah angka ini akan menurun. Kemudian jenisnya, jenis diabetes itu bukan basah dan kering ya Bu. Mulai sekarang mindsetnya dirubah. Tidak ada gula basah dan gula kering. Yang ada adalah DM tipe 1 dan tipe 2. Kemarin sudah saya atur bedanya apa tipe 1 dan tipe 2. Tapi kalau Bapak Ibu rata-rata di tipe 2. Ini dikatakan sakit gula itu kalau masih ingat Ibu, gula darah puasanya itu di atas 110 sampai 125. Ini 26 ke atas sudah termasuk Bu. Jadi kalau penjenengan mungkin sudah biasa gula darahnya puasa di atas 126. Puasanya berapa jam Bapak Ibu? Dari jam 10 malam. Dari jam 10 malam hanya boleh makan atau boleh minum saja? Minum. Iya, betul. Jadi boleh minum air putih, puasanya 8 sampai 10 jam. Itu dinamakan pemeriksaan gula darah puasa, dan itu harus melalui tidur Bapak Ibu karena yang diperiksa adalah cadangan gula yang ada di hati. Jadi pemeriksaan gula darah puasa tidak bisa saya puasa dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore Bu, ini dinamakan gula darah puasa. Tidak seperti itu. Pemeriksaan gula darah puasa malam melewati waktu tidur. Kemudian gula darah sewaktunya itu lebih dari 200. Kalau jenengan sudah makan dan sudah minum terus diperiksa gula darah, ternyata gula darahnya di atas 200, itu sudah diabetes. Tapi kalau orang dengan diabetes gula darahnya 200, sudah makan misalkan 199, itu termasuk sudah bagus. Berarti gula darahnya sudah bisa terkontrol. Nih gejalanya, masih ingat Bu gejalanya? Sering buang air kecil pada malam hari, bukan pada siang. Siang minumnya sak botol aqua gede nek pipis-pipis wajar. Tapi kalau malam hari gejalanya sering pipis, misalnya pada waktu tidur itu kok cingket-cingket pipis, dilo-dilo pipis sampai 3 sampai 5 kali, itu perlu dicek gula darahnya. Kemudian sering lapar atau sering haus. Ini sering lapar, sering haus bukan karena puasa Bapak Ibu tapi penjenengan sudah makan, tapi rasanya kok ijik pengen makan terus. Sudah minum orenek, marine, rasa hausnya tidak bisa hilang. Itu juga termasuk salah satu tanda gejala. Kemudian berat badannya menurun secara drastis. Jadi ada pengalaman kemarin seorang guru itu, dia seperti saya awalnya, terus dia diet olahraga ketat. Dia senang banget karena apa? Berat badannya cepat banget turunnya. Bu kok sekarang langsung iya Bu, saya diet dan olahraga. Ternyata
Begitu dicek gula darahnya, ternyata gula darahnya tinggi. Jadi kalau penurunan berat badan secara drastis, ini perlu diwaspadai. Apa Bu, kursinya nggak cukup? Ini yang depan diambil dulu nggak apa-apa. Pindah sini Bu. Siapa sih kurang? Sampingnya, nih sampingnya Pak, kilanya Pak Wadi mawon madung lagi. Kue rono. Nah, geser. Ya, ada. Boten sak dijunjung jejer mawon telu mriku madhep sini. Lah kok yo lagi. Pokoknya sing rong itu enggak. Lanjut nih Bapak Ibu lanjut. Kemudian merasa cepat lelah. Jadi tidak beraktivitas yang berarti dia sudah sangat merasa lelah dan rasanya gampang ngantuk. Nggih napa mboten? Nek pas bulan dhuwur memang sering gitu. Akhirnya esuk ngantuk. Gampang ngantuk. Oke, kemudian udah timbul bisul. Jadi nyuwun sewu bagi penderita sakit gula yang perlu dihati-hati sekali adalah kebersihan kaki. Ibu, karena nopo kaki ini karena jenengan mesti merasa kebas. Jadi kaki orang dengan gula itu gampang kesemutan Bu. Jadi kadang menginjak sesuatu yang keras jadi tidak terasa. Jadi alas kaki itu sangat penting bagi penderita sakit gula. Dan pantangannya nopo Bu? Merendam di air hangat. Itu nggak boleh sama sekali, karena nanti sampai melepuh pun jenengan udah nggak terasa. Jangan meskipun jeruk atau stroberi ini pun jeruk juga tidak boleh terlalu banyak. Lanjut Mbak Tina sudah datang. Ini, nah Bu, kurma ini bagus, tapi gulanya tinggi. Jadi hati-hati Ini kalau jenengan misalkan puasa Ramadan. Kalau buka harus dengan kurma boleh, tapi hanya satu, jangan tiga. Karena sunahnya kan ganjil. Daripada kalau tiga kelebihan nanti nggak boleh makan yang lainnya, dahar saja satu nggak apa-apa. Tapi air putihnya nanti diperbanyak. Kemudian semangka itu juga gampang menaikkan gula darah Bu, meskipun airnya banyak. Kemudian soft drink, french fries yang gampang-gampang itu seperti spaghetti, super mie dan lain sebagainya. Soda, soft drink juga nggak boleh Pasta, bihun, cookies ini roti, nasi putih, biskuit, pizza. Rata-rata di perrotian dan pernasian Bu yang gampang menaikkan gula darah. Hati-hati ya. Sing entuk iki dhek apa gitu ya. Ya oleh sing sithik. Betul Pak Wardi. Kalau jenengan pengen boleh dahar, tapi ukurannya memang ojo nek pengen terus sak warke gitu ya nggak boleh Bu, makan bisa piring tek separuh gitu ya mboten nggih. Disilat. Kemudian jadwal makan itu harus sesuai dengan jam makan. Ini yang bagus Bu. Nah, sarapan itu jam 7. Jangan jam 9 ya Bapak Ibu kalau sarapan. Jam 10 snack. Nah, snack ini yang tidak mengandung gula seperti tadi misalnya susu plain, agar-agar plain itu boleh. Setengah 1 makan siang, jam 6 makan pagi, kemudian jam 7 malam itu sudah terakhir makan. Jam 10 boleh minum susu tapi tanpa gula. Betul. Diabetes. Waktu makan diabetes lebih baik dengan porsi kecil. Jadi ini boleh makan. Ini kan makannya paling banyak Ibu. Ada beberapa, tapi jumlahnya jangan banyak-banyak. Sarapannya sudah banyak. Terus jam 10 kok makan lagi. Ini belum sampai kerasa lapar, mosok sudah ditambahin lagi. Jadi ini sedikit gitu. Jumlahnya setelah sampai sini nggak terlalu banyak, tidak melebihi jumlah kebutuhan kalori penjenengan. Itu nanti gulanya tidak akan naik. Yang bagus adalah defisit. Kalau defisit kalori, gula yang dalam tubuh jenengan itu akan diambil cadangan gulanya untuk dijadikan energi. Jadi gulanya perlahan-lahan bisa turun. Nah ini Bu. Ini yang untuk hipertensi tadi yang gula Gula ini waktu makannya dibagi ini. Diingat-ingat Bu, boleh makan tapi jangan terlalu. Sekarang untuk hipertensi Bapak Ibu. Hipertensi tantangan yang paling
Tidak boleh apa Bapak Ibu? Garam. Garamnya tidak boleh lebih dari 4 sendok perharinya. Oke. Kemudian gula pun juga harus dibatasi. Jangan kira ketika sakitnya hanya hipertensi itu terus makan gulanya sembarangan, juga tidak boleh. Karena nanti kalau kelebihan gula pun bisa menaikkan tekanan darah. Okay. Jadi batasi konsumsi gula kurang dari 4 sendok. Okay. Kemudian batasi garam kurang dari 1 sendok teh per hari dalam akumulasi makanan. Okay. 1 sendok teh itu banyak Bu kalau di emplok pisang. Okay. Tapi ini dalam makanan sedikit itu nanti bisa mencukupi kebutuhan. Kurangi garam saat memasak, batasi makanan olahan dan cepat saji. Kalau jenengan beli, pasti ini rasanya asin, jumlah garamnya akan banyak. Kemudian batasi makanan lemak atau yang digoreng, minyaknya kurang dari 5 sendok makan per hari. Bisa Bu? Pokoknya nggak hobi gorengan saja, nanti gula tensinya turun. Tapi bagaimana bisa ya Bu, makan tempe saja nggak cuma 1. Apalagi tahunya asin, itu pasti juga nggak cuma 1. Bakwan itu kalau diperes Bu, tetesnya hampir 1 sendok minyaknya. Belum ayam. Ayam boleh, yang penting jangan kulitnya Bu. Jadi boleh makan ayam, dadanya yang kulit. Padahal saya enak kulitnya, kepalanya, sayapnya, kabelnya. Jadi dikongeng malah disenengi kabeh. Itu karena kesalahan kita waktu kita masih muda dan sehat dulu. Waktu masih muda dan sehat, makanya tidak dibatasi sotuwek maame konmu rangin. Kemudian 5 porsi 400 sampai 500 gram buah-buahan dan sayuran per hari. Jadi maaf buah pun juga harus dibatasi, misalkan buah jeruk, apel, mangga, pisang. Terus sayurannya tidak boleh, meskipun sayuran juga tidak boleh terlalu banyak. Rata-rata buah dan sayurnya setengah kilo lah sehari, itu sudah banyak sekali. Pola makan bagi orang yang penderita hipertensi. Ini yang pertama adalah asupan garam, kemudian jumlah kalori, kandungan nutrisinya, kemudian makanan kaya sayur, kurangi minyak dalam makanan. Lah saat ini oseng-osengnya nek nang ngulungo ya wajar gosok. Gitu. Masak yang nggak pakai minyak itu nggak ada. Bu jenengan nyayur loncom pasti ada minyaknya. Dari apa Bu? Dari goreng ya, gitu. Niki jadi tetap nek stop total mungkin nggak bisa, tapi dihindari ya dilongi. Biasanya nek tumis 3 sendok makan ya 1 sendok wae dan digrujuk banyu ben ra gosong nggih. Ini aturan pola makan nggih. Batasi makanan berlemak tadi nggih. Kemudian sayurannya sama ini. Yang penting konsumsi garamnya. Sudah tahu caranya ngasih garam dalam sayur yang baik, Bu? Belum. Aku belum. Pak Wardi kan tahu masak. Masak terus itu, Bu. Dulu Pulau pabrik. Ya, Pak Wardi besok lagi kalau masak. Kalau ngasih garam apinya dimatikan dulu. Sayurnya ben mateng sih. Kompornya dipateni baru dikasih garam. Ya. Terus hindari sayur yang dianggap. Itu garamnya dimasak berkali-kali. Padahal jangan goreng nek urung masak durung enak ya Bu. Jangan goreng nganti asap, lalu digoreng, sambel terasi, Tanggone liwat terus. enak banget tapi yo ya nggak apa-apa sesekali tapi jangan banyak-banyak ya Bu. Ojo saya gorengnya wis asap baru digoreng meneh nganggo minyak. Nggih, enten sing ngoten iki Bu. Ternyata musim penjuman kono nggih. Jangan digoreng karo sambel ya. Tapi enak nggih Bu. Enak. Enak Bu rasane. Niku dadi sambel minyak, sambelnya digongsong, sambel jangan gorengnya pun asam, terus digongsong oleh gitu nggih. Jadi enak banget ketoke, tapi saya mumet. Baru terus mumet jadi Pak. Mumet golek ya Bu. Mumet golek itu gale.
Oke, lanjut ya. 6 makanan yang cocok bagi pengidap hipertensi. 1 wortel, karena wortel mengandung senyawa fenolik tinggi, jadi bisa menurunkan tekanan darah. Ada yang sering minum jus wortel, Bapak Ibu? Kadang kala. Ada, oke. Wortel dicampuri seledri, kayak tomat di jus. Ini kok enak banget. Marai. Kalau gulanya tidak tinggi, bisa ditambah 1 kurma. Itu jadi pemanisnya. Oke. Kemudian brokoli ini juga antioksidan Ibu, bisa menurunkan tekanan darah. Buah jeruk vitamin C-nya sama mineralnya tinggi, jadi bisa menurunkan. Kemudian buah beri, nah ini jarang ya Bu kita temukan. Seledri, nah kenapa orang kalau hipertensi itu identik dengan jus seledri? Ada yang bisa minum jus seledri Bu? Belum. Karena ini baunya sangat menyengat nggih. Mungkin mari cuma direndam aja Bu. Oke. Tidak apa-apa. Nah, caranya kalau memang tidak suka seledri, kalau jenengan sayur sop, seledrinya dibanyakin. Garamnya dikurangi, seledrinya diokein. Itu nanti gantinya seledri yang direbus. Oke, kemudian biji labu atau kuaci. Gitu ya. Nah, nek ngemil pakai ini boleh, tapi jangan yang putih. Nah, ini kan asin banget Bu. Apa meneh ngupase dilebokke mulut saya dadi kena uyahe nanti ilate kedas. Sing didahar dalamnya saja. Jadi bijinya, oke. Kalau luarannya biasanya asin, oke. Jadi tidak baik juga. Oke, selanjutnya ini yang terakhir Bu. Tips mengontrol biar tekanan darah selalu normal. Oke. Ini ada tekanan darah tinggi sering tanpa gejala. Ada yang tensinya tinggi tapi tidak pusing. Tensinya dhuwur ning ra mumet. Bu, sing tensinya dhuwur tapi ra krasa mumet. Niku justru yang berbahaya. Karena tidak ada sinyal dari tubuh kita. Yang bagus itu ketika darahnya mulai naik, ada rasa kaku di lekuk. Niki napa niki jenenge ya? Jangan ngoten lah ya istilahnya. Nanti kalau ini ada sinyal oh ini panik darahnya dhuwur, jadi dia akan berusaha untuk periksa tekanan darah. Iya toh? Oke, jadi kalau tidak terasa apa-apa loh, ora krasa rasa periksa. Biasanya gitu, oke. Tapi hati-hati bagi orang yang sudah pernah tensinya tinggi, harus periksa tensi minimal berapa kali, Bu? Sebulan sekali. Harus diperiksa tensinya. Kemudian obatnya diminum rutin. Kemudian tekanan darah yang tidak terkontrol akan menimbulkan komplikasi. Ada yang tahu komplikasinya darah tinggi, Bu? Komplikasinya darah tinggi ada yang tahu? Jantung, ginjal, paru-paru. Ada lagi? Stroke. Nah, ya betul Bu. Kenapa? Karena tekanan darah yang tinggi terus-menerus, kerja jantungnya akan lebih berat, kerja ginjalnya juga berat. Mesin wae nek dienggo terus suwe-suwe rusak. Apa meneh cuma organ yang segede kepala tangan, nggih. Jadi perlu hati-hati, nggih. Harus terkontrol. Bisa mungkin tekanan darahnya turun dan menjadi normal. Oke. Kemudian pastikan jadwal makan harus dipatuhi. Dua-duanya obatnya harus teratur. Gitu nggih, Bapak Ibu nggih. Mungkin ini yang terakhir. Terima kasih. Umumnya sudah mulai datang. Nggih, Bapak Ibu ada yang ditanyakan? 1 atau 2? 2. Saya kasih kesempatan 2 orang. Nggih, monggo. Tunggu teko omah lali kabeh. Copot ya mesti. Mau enak itu. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang akan saya tanyakan di sini, gejala DM tadi, pertama, waktu malam sering buang air kecil. Ternyata orang
orang yang sudah tua, umur 79 itu memang betul tiap malam sering buang air kecil 5-6 kali. Nah itu apakah betul-betul gejala diabetes ataupun itu karena faktor usia? Yang kedua, saya itu beli obat gatal di apotek. Petugas apoteknya tanya pada saya, Mbak, apa dulu nggak sering makan daging? Kenapa Mbak? Kok sudah tua itu masih sehat? Nah itu hubungannya bagaimana antara sehat dan makan daging? Hubungannya apa? Yang ketiga, kalau dulu tadi Bu Idi ngendiko, orang yang masih dinas dulu berat badannya tinggi. Ternyata saya sendiri mengalami, waktu masih dinas berat badan saya 75 kilo. Setelah saya pensiun menekani senam sejak tahun 2009 sampai sekarang, ternyata berat badan saya turun sekarang sampai 60 kilo, padahal saya tidak diet. Nah itu mohon penjelasan. Ini juga untuk Bapak Ibu yang lain, tidak hanya untuk saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi ada? Atau cukup Bu Darti yang mewakili? Iya, pun kalah lingkungan lali. Minum susu yang rasanya. Oh iya. Ini saja Bu. Oke. Izin menjawab Bu Darti. Yang pertama, tadi ada gejala sering pipis. Sering pipis nyun sewu Ibu. Kalau memang usia di atas 70, ajeng sare itu memang disarankan tidak banyak minum. Karena apa Bu? Kekuatan otot di kandung kemihnya sudah beda ya. Bedanya orang tua dengan diabetes itu mungkin yang usianya masih dini lah Bu, cinom gitu ya. Itu tidak minum pun ternyata dia sering kebangun untuk pipis bisa 4-5 kali. Itu dicek mungkin gulanya tinggi. Tapi kalau untuk orang yang usia lanjut itu karena ototnya untuk menahan pipis sudah berkurang Bu, itu jadi ada isinya sedikit saja di kandung kemihnya, dia akan sudah merasa tidak bisa menahan. Itu bedanya, ya. Mungkin ajeng sare tadi juga minumnya banyak, itu Ibu bedanya. Kemudian yang kedua berat badan Ibu, semakin usianya kesana Ibu, itu memang rentan untuk turun dan tinggi badannya juga berkurang. Karena kepadatan tulangnya sudah beda, kemudian aktivitasnya juga sudah lain. Itu mungkin penurunan berat badan yang drastis antara orang yang sudah lanjut usia dengan orang diabetes beda Bu. Mungkin bagi yang masih muda yang awalnya gemuk seger tanpa apa-apa, ternyata tahu-tahu badannya turun, berat badannya banyak sekali turunnya, misalkan 10-15 kilo dalam sebulan, itu perlu dicurigai untuk diet. Tapi kalau orang sepuh mungkin karena metabolik dalam tubuhnya sudah menurun, satu, yang kedua mungkin asupannya sudah beda Bu. Nek nom ki makme tesih rasa bareng pun sepuh, mak sithik wae pun krasa enyah gitu. Kemudian yang ketiga tadi hubungannya makan daging ya Bu. Ini karena jenengan bisa memenuhi makanannya yang baik, mungkin indeks glikemiknya juga rendah, kemudian lemaknya juga rendah, jadi tidak begitu berefek ke organik panjenengan. Nyuwun sewu, kalau yang sering dahar daging yang berlemak itu kandungan lemaknya akan menjadi plak di pembuluh darahnya, bisa jadi tensinya gampang naik, kemudian gula gitu. Tapi kalau jenengan daharing atau satos, ya sudah, organik jenengan sampai nyuwun sewu usianya lebih dari 65 atau 70 pun masih bagus. Mungkin itu sebenarnya Ibu. Mungkin itu jawaban dari kami. Kemudian untuk yang susu enterasol Ibu, bagi penderita hipertensi dan DM boleh minum, tapi yang enterasol gold rendah gula Bu. Ada yang non gula juga. Yang penting gulanya tidak tinggi. Jadi boleh Kak, tadi disarankan memang harus minum susu, tapi susunya adalah rendah gula. Ini ya Bu, boleh. Tapi tidak boleh terlalu banyak, jadi 100 ml saja. Jadi ukurannya kalau di kalori itu ada 100 kilokalori. Itu ya.
Yang penting gulanya tidak tinggi, boleh Bu, karena kemasan itu tidak mempengaruhi. Okay? Ada antara sodol yang kemasan plastik, ada yang dus dan sebagainya. Gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih juga untuk waktunya. Nanti selanjutnya akan dilaksanakan cek gula darah. Tapi nanti sambil kita bahas untuk kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Saya tutup. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ya, ya Lur. Ya, monggo. Rolani Jumantono diupani negara. Yes, yes, yes. Rabu nyawa aku ben seneng. Biasane kok kiwa. Rabu. Ya porsine ya kurang iki. Ngene wae Mbak, sama sik maju jenenge sapa. Ini Pak ya. Ini ya Pak. Iya. Nang nggih. Oke. Mas Marna